Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Nur Subekti, Sarjana Pendidikan Magister Ilmu Keolahragaan. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi pendidikan olahraga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pada mata kuliah pencaksilat terapan dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum penjelasan lebih lanjut terkait mata kuliah pencaksilat terapan ini, saya akan menyampaikan deskripsi singkat gambaran tentang mata kuliah pencaksilat terapan di program studi pendidikan olahraga. Mata kuliah pencaksilat terapan merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan olahraga dengan bobot 2 SKS, di mana dalam pelaksanaan perkuliahannya menggunakan dua model. Yang pertama teori atau kelas klasikal, kemudian yang kedua dilaksanakan secara praktek lapangan. Seperti yang kita ketahui, pencaksilat merupakan salah satu bela diri yang lahir dan berkembang sebagai warisan budaya masyarakat, khususnya di Indonesia. Untuk itu, dalam upaya melestarikan budaya bangsa ini melalui bidang pendidikan, maka tujuan dari mata kuliah pencaksilat terapan ini adalah membekali mahasiswa yang pertama memahami sejarah perkembangan pencaksilat serta aspek-aspek utama yang terkandung dalam pencaksilat. Kemudian yang kedua, menguasai keterampilan teknik-teknik dasar dalam pencaksilat, khususnya dalam pencaksilat sebagai olahraga prestasi. Yang ketiga, menguasai prinsip-prinsip gerak jurus baku tunggal IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia dengan sistem peraturan pertandingan yang resmi. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan evaluasi terhadap proses hasil belajar teori dan praktek pencaksilat. Ruang lingkup materi yang dibahas dalam perkuliahan pencaksilat terapan ini meliputi yang pertama pembahasan secara teori, yaitu teori sejarah perkembangan pencaksilat, kemudian aspek-aspek yang terkandung dalam pencaksilat, dan peraturan-peraturan pertandingan pencaksilat. Sedangkan materi yang disampaikan secara praktek meliputi praktek komponen kebugaran fisik, khususnya di olahraga pencaksilat, kemudian yang kedua teknik dasar belaan dan serangan dalam olahraga bela diri pencaksilat, kemudian mempelajari tentang gerak jurus baku tunggal jurus 1 sampai jurus 12, kemudian yang terakhir simulasi pertandingan pencaksilat. Setelah mengetahui ruang lingkup mata kuliah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknik delivery, interaction, and assessment dalam pembelajaran mata kuliah teori dan praktek pencaksilat terapan. Yang pertama adalah metode delivery, di mana dalam metode delivery ini bagaimana materi dalam mata kuliah pencaksilat terapan ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa. Tentunya saya menggunakan berbagai media atau bahan ajar. Yang pertama menggunakan media textbook atau buku ajar yang sudah saya susun sendiri berjudul Belajar dan Berlatih Pencaksilat. Selain itu saya juga memberikan beberapa referensi buku. Yang pertama adalah buku berjudul Pencaksilat in the Indonesian Archipelago yang dikarang oleh Oong Mariono. Kemudian yang kedua terkait dengan peraturan pertandingan pencaksilat antar bangsa yang diterbitkan oleh Persilat sebagai Federasi Internasional Pencaksilat. Kemudian yang ketiga adalah Pencaksilat Panduan Praktis karangan dari Johan Sahlubis. Dan yang terakhir adalah
buku yang berjudul Teori dan Praktek Pencak Silat, karangan dari Amjad dan Sylvia. Yang kedua, teknik interaksi. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan dua model. Yang pertama, model tatap muka langsung, baik materi yang saya sampaikan secara teori maupun praktek. Kemudian yang kedua, secara online, saya menggunakan media aplikasi LMS, yaitu aplikasi psikologi, di mana dalam aplikasi psikologi tersedia kumpulan materi-materi mata kuliah pencaksilat. Selain itu, dilengkapi juga forum grup diskusi agar memudahkan saya dalam monitoring jalannya perkuliahan pencaksilat. Selanjutnya, saya juga menggunakan media WhatsApp group untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi-informasi penting, khususnya dalam pembelajaran mata kuliah pencaksilat. Pada saat penyampaian materi secara teori, saya laksanakan dengan metode tatap muka di kelas, dengan fokus materi yang saya sampaikan ada 4. Yang pertama adalah tentang konsep dan teori pencaksilat, kemudian yang kedua adalah sejarah perkembangan pencaksilat, kemudian yang ketiga terkait dengan aspek-aspek utama dalam pencaksilat, dan yang keempat tentunya terkait dengan peraturan pertandingan pencaksilat. Berikutnya, penyampaian materi secara praktik dilakukan menggunakan metode demonstrasi dan simulasi, di mana dalam upaya membekali mahasiswa untuk menguasai keterampilan teknik dasar pencaksilat, aktivitas praktek terbimbing dan latihan kelompok saya terapkan kepada mahasiswa. Adapun materi praktek pada mata kuliah pencaksilat terapan ini fokus pada 3 hal. Yang pertama, terkait teknik pembentukan dan kaidah seni gerak dalam pencaksilat, meliputi sikap kuda-kuda, sikap pasang, dan pola langkah dalam pencaksilat. Kemudian materi praktek yang kedua adalah keterampilan gerak dasar pencaksilat yang meliputi teknik dasar belaan dan serangan dalam pencaksilat. Kemudian materi terakhir dalam mata kuliah praktek ini yaitu adalah keterampilan gerak jurus baku tunggal pencaksilat, di mana rangkaian gerak jurus baku pencaksilat terdiri dari 3. Yang pertama, gerak tangan kosong, kemudian gerak senjata menggunakan golok, kemudian yang terakhir gerak senjata menggunakan toya. Pada materi praktek dilaksanakan mengacu pada sistem penerapan metode latihan yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pembuka, biasanya diawali dengan penyampaian materi, kemudian dilanjut dengan pemanasan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap inti atau penyampaian materi inti. Mahasiswa melaksanakan kegiatan latihan praktek sesuai dengan materi pada saat pertemuan tersebut. Kemudian pada tahap ketiga adalah penutup. Dosen dan mahasiswa melakukan evaluasi, kemudian adanya diskusi atau tanya jawab, dan bagian akhir bila ada penugasan bisa disampaikan dan bisa dicatat oleh mahasiswa. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, duduk sempurna gerak. Oke, silakan dipimpin. Siap gerak. Untuk mengawali latihan pada pagi hari ini dengan dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Bil islami dina. Bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin. Berdiri, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Selamat pagi. Apa kabar? Baik semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah praktek untuk pencaksilat terapan. Sesuai dengan yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari terkait dengan jurus baku tunggal IPSI, di mana dalam jurus baku tunggal ini ada beberapa tahapan, ada beberapa gerakan. Yang pertama jurus tangan kosong, kemudian yang kedua ada jurus senjata menggunakan golok, dan yang ketiga menggunakan senjata atau ya. Fokus pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pada jurus tangan kosong. Ada yang sudah pernah bertanding di jurus baku tunggal? Belum ada? Oke. Hari ini kita akan mencoba mempelajari jurus tunggal tersebut. Nanti strateginya ada penampilan, ada latihan kelompok, kemudian ada peragaan masing-masing kelompok. Sebelum kita mulai, ada yang kurang sehat hari ini? Tidak ada? Tidak ada cedera ya? Baik, untuk itu nanti salah satu saya persilakan untuk memimpin pemanasan dengan strategi pemanasan statis dan dilanjut dinamis. Bisa dimengerti? Baik semuanya, siap? Gerak. Menyesuaikan, silahkan dipimpin salah satu. Yo, go. Baik, hari ini kita akan fokus mempelajari tentang jurus baku tunggal pada Ikatan Pencaksilat Indonesia. Dan kita akan fokus pada materi tangan kosong. Pada materi tangan kosong pada jurus baku tunggal ini terdiri paling tidak ada 4-7 gerakan setiap jurusnya. Nanti kita akan saya peragakan dulu, Anda memperhatikan. Setelah itu nanti kita akan mencoba bersama-sama. Bisa dipahami ya?
Setelah ini kita coba bersama-sama, hitungannya dari saya. Anda memperagakan. Setelah itu nanti kita bagi kelompoknya. Setelah itu peragaan masing-masing kelompok, jurus 1, jurus 2 sampai jurus 3. Oke, dari sikap awal, pertama sikap sempurna. Sikap sempurna, hitungan 1 persembahan dulu. Turun sampai dada, kiri kanan. Perhatikan ya, kiri kanan. Oke, persiapan. Sikap sempurna, hitungan dari saya mengikuti. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi sekali lagi, sikap sempurna. Sikap sempurna. Siap. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, apa-apa dari saya. Pertama, gerakan pertama adalah angkat kaki kiri, taruh ke belakang. Tangannya memutar. Masuk ke dalam. Oke ya. Jadi ada angkatan, tangan tangkisan mawar atau tangkisan membuka dan menutup. Masukkan ke dalam. Siap. Hitungan 1, buka kepala. 1, tap. 2, angkat, turun. Langsung putar. Oke. Lihat saya dulu ya. 2, rapat. 3, dorong. Siap. 2, rapat. 3, dorong. Oke. 3, sekarang 4, tangan kanan, ambil. Tap, tarik. Tangkisan, apa belitan. Siap. 4, hop. Tap, tarik, stop. Serangan lutut. Stop. Siap ya. Serangan lutut. Oke. Tahankan dulu. Lihat gerakan saya dulu. Habis tarik, ada gerakan tendangan kaki kanan sambil melompat. Drop. Depan. Tap. Drop. Taruh ke samping kanan, lanjut pukulan. Gerakannya nanti ditahan dulu. Habis nendang ditahan dulu. Siap. Hop. Drop. Taruh sebelah kanan. Tap, pukul. Tap, tarik. Oke, ulangi. 1, tap. 2, 3, 4, 5, 6. Gerakan kedua ya. 1, 2, putar. 3. Jadi putarannya ini nanti 2, 3 hitungan. Jadi kan gerakan terakhir pukul tangkisan. Kuda-kuda rendah. 1, lihat tangan, masuk, putar, start, tangan mengepal 1, buka, masuk jurus, siku, tendang, pukul, tangkis, kepruk lagi bawah. Sudah ada rendah, tangan mengepal, siap, putar, hop, hop, hop. Oke, siap, sikuan kiri, kaki kanan maju, siku kiri, hop. Good, tendangan kiri, hop. Jatuh pukul, hop. Siku atas, hop. Kepruk bawah, hop. Duduk, 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 duduk. Nah, oke, tadi ada yang namanya ada gerak jurusnya. Kemudian ada intervalnya. Jadi ada gerak jurus, masuk ke jurus 2 tadi ada namanya interval. Jadi dalam jurus baku tunggal itu ada gerakan jurus, kemudian ada intervalnya. Sekarang masuk jurus ke-3. Ini dari gerakan intervalnya 1, 2. Nah, gerakan dari sini
tap, interval, tap, 2, tap. Bisa ya? Oke, masuk jurusnya sekarang. 1, 2, 3, 4. Ada berapa gerakan? Oke, siap. Berdiri. Siap. Akhir jurus 3. Hop. Interval. Hop. 1, 2, 3. Hop. 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 Ulangi sekali lagi. Interval jurus 2 ketiga. Hop. Hop. Masuk jurusnya. Hop. 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 Oke. Baik, setelah ini nanti saudara-saudara silahkan membentuk kelompok, terbagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok mempelajari jurus 1, 2, dan 3. Yang perlu Anda perhatikan yang pertama tentunya kebenaran gerak. Bagaimana Anda menguasai kebenaran gerak dari setiap materi yang saya sampaikan di awal tadi. Dari posisi tangannya, posisi kakinya, posisi badan, dan posisi bentuk serangan atau bentuk alat penyasarnya. Kemudian yang kedua, karena penilaian di kategori TGR itu ada nilai kebenaran dan nilai kemantapan. Maka bagaimana Anda bisa memperagakan secara kelompok dulu, secara berkelompok nanti dengan kebenaran gerakan yang tinggi dan kemantapan yang maksimal. Persiapan, berhitung, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, setelah ini masing-masing kelompok silakan memperagakan secara bersama-sama. Nanti rekan-rekan yang lainnya menilai. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, semuanya siap, gerak. Kelompok pertama. Saudara-saudara telah menampilkan dan memperagakan jurus baku tunggal secara berkelompok. Nah, tugas Anda selanjutnya adalah Anda harus menguasai jurus tangan kosong ini secara penuh. Di mana jurus tangan kosong ini ada jurus 1 sampai jurus 7. Nah, pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke materi golok, tapi saya harap 4 jurus yang belum kita pelajari bisa kalian latihkan secara berkelompok di luar jam perkuliahan ini. Siap ya? Siap. Minggu depan kita akan lihat progresnya seperti apa. Ingat bahwasanya tugas akhir pada mata kuliah pencaksilat terapan ini adalah mempraktekkan atau memperagakan jurus baku tunggal dengan simulasi dalam pertandingan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada kesulitan ya? Apa? Untuk pertemuan minggu depan waktunya masih sama, tempat sama? Masih sama, tempat dan waktu masih sama.
Usahakan tertib seperti hari ini, datang tepat waktu. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Semuanya berdiri, sikap duduk sempurna. Hop! Oke, silakan dipimpin paling kanan. Untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. warzuqna ittiba'ah Wa arinal batila batila wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. warzuqna ijtinabah. La haula La haula la quwwata wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Oke, berdiri. Gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke, berjumpa lagi minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian akhir ini, saya akan menyampaikan terkait proses asesmen pada mata kuliah pencaksilat terapan. Proses evaluasi dan penilaian terhadap kinerja mahasiswa saya lakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu ada tes tertulis atau tes lisan, kemudian ada tes unjuk kerja yang meliputi presentasi kelompok dan pada waktu saat praktek di lapangan. Kemudian ada tes praktek di mana pada mata kuliah ini tugas akhirnya adalah mahasiswa harus mampu memperagakan jurus baku tunggal IPSI secara lengkap. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kuesioner penilaian diri sebagai upaya evaluasi terhadap progres mereka selama mengikuti perkuliahan mata kuliah pencaksilat terapan dalam satu semester. Demikianlah pemaparan kinerja saya di bidang pengajaran, khususnya dalam hal ini terkait pada mata kuliah pencaksilat terapan. Semoga video ini dapat dijadikan pertimbangan dalam proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2022. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.